Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Julian Akbar dengan NIM 2164102, Prodi Bimbingan Konseling semester 2. Ingin mewawancarai salah satu pebisnis kita, pebisnis muda kita yang bernama Saudara Imam Septianto. Di sini saya ingin mewawancarai kakak untuk tugas mata kuliah ekstrakurikuler dan sekaligus meminta ilmu atau seputar tentang dunia yang kakak geluti sekarang, yakni dunia pengecetan atau bisnis pengecetan. Apakah saudara Imam Septianto bersedia, Kak? Ya, silakan. Apa yang ingin Anda tanyakan? Coba tanyakan. Apa latar belakang kakak memilih usaha pengecetan ini, Kak? Latar belakangnya awal-awal dari hobi. Terus saya melihat YouTube kan. Dari melihat-lihat YouTube, kok ini jadinya bagus sekali. Nah, terus saya nonton lagi dan lagi kan. Nah, terus saya mencoba dan mengekspresikannya sendiri. Apa latar belakang usaha kakak ini, Kak, sehingga kakak bisa membuka usaha ini? Kalau latar belakangnya ya itu tadi, awalnya kan dari hobi kan. Nah, terus saya berpikir, oh ini bisa jadikan usaha, dan bisa menghasilkan uang. Nah, dari situlah saya berpikir, mungkin saya ingin membuka usaha pengecatan ini. Terus apa kendala yang kakak hadapi selama membuka usaha ini, Kak? Kalau dari kendalanya mungkin dari cuaca, terus banyak body yang sudah di repaint atau dicat berulang-ulang kali, terus dari pendempulan dan lain-lain lah. Contohnya kan yang kayak gini kan. Nah, Iya, Kak. ini nih awalnya dulu saya ngecat itu, ini bodinya udah 7 lapis ini. Nah, terus ngamplasnya aja kan kita harus merata. Nah, terus kalau ada yang pecah atau gimana harus kita lem dulu atau disolder dulu. Nah, sesudah itu baru didempul. Nah, sudah pendempulan terus diamplas lagi nih. Sudah diamplas, nah, terus baru dipoksi, dan masih banyaklah proses-proses lainnya. Sangat panjang ya, Kak, prosesnya, Kak? Oh, panjang. Kalau Anda nanya proses ngecat itu ya panjang, nggak bisa sehari 2 hari. Bagaimana cara kakak mengatasi kendala tersebut, Kak? Kalau cara mengatasinya ya intinya semua usaha itu dikerjakan. Nah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, insya Allah tidak akan pernah mengkhianati hasil. Berapa modal awal kakak untuk membuka usaha pengecetan ini, Kak? Kalau modal awal dari kita membeli ini yang namanya kompresor ini ya. Nah, ini kompresor ini yang biasa, ini yang kompresor ini nih. Ini harganya 1.350.000. Nah, terus dari speed ini kalau nggak salah ini yang murah, ini paling murah, speed paling murah ini 100 berapa itu lupa lah. Nah, terus dari selang ini selang Tekiro ini kalau nggak salah dulu 80.000 atau berapa, lupa saya ini. Terus ya dari beli cat-cat yang lain-lain lah. Selain itu, berapa penghasilan per bulan atau per hari, Kak, dari usaha yang kakak jalani selama ini, Kak? Kalau saya pribadi ya, dari usaha pengecetan itu nggak ada namanya per hari atau per bulan ya. Cuman semua itu tergantung dari pelanggannya. Nah, kalau kita dapat beberapa pelanggan mungkin adalah hasilnya kan. Nah, terus cuman kalau pelanggannya lagi sepi atau gimana ya mungkin hasilnya sedikit juga. Apa suka dukanya, Kak, selama menjalankan usaha ini? Kalau suka dukanya, kalau dari dukanya dulu ya kita jelasin ya. Kalau dari dukanya mungkin kalau posisi lagi cuaca hujan, nah mungkin kita proses pengerjaannya lama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau posisinya bodinya banyak yang keropos, terus banyak yang baret-baret, yang pecah, dan yang lain-lain, itu termasuk kendala juga itu. Nah, itu kedua. Kalau ketiganya, ya mungkin gimana ya? Kalau ketiganya mungkin dari speednya ini yang minta diganti nih, soalnya udah mau rusak ini kan.
Itu dukanya. Kalau sukanya ya mungkin, kalau saya pribadi ya, kalau sukanya itu mungkin di akhir-akhir pengecatan, mungkin dari kita melihat hasilnya. Nah, terus hasilnya itu sesuai dengan ekspresi yang apa yang kita pikirkan. Nah, mungkin itulah ekspresi dari sukanya. Kalau saya pribadi mungkin kalau orang-orang menjalani usaha itu sukanya dari apa namanya? Uangnya. Kalau saya enggak, tapi hasilnya. Oh, dari Nah, hasil. dari hasil, karena kalau hasilnya memuaskan, saya puas dan pelanggan pun puas. Apakah kakak pernah ingin menjalankan usaha lain selain usaha ini kak? Sebelumnya punya usaha lain atau enggak kak? Kalau saya pribadi dulu pernah buka usaha itu di lapangan Setia Negara, itu usahanya itu. Oh, usaha apa tuh kak? Itu usaha kafe minuman kecil-kecilan lah. Namanya Kedai Pasteng dulu. Itu cuman setengah bulan sebelum corona kan saya buka kan. Itu usahanya itu gimana ya, namanya usaha kan kita kan. Dulu itu usaha itu tuh baru berjalan 15 hari kalau nggak salah, 15 hari lebih kalau nggak salah. Itu udah apa namanya, modal udah habis, belum bisa berputar. Soalnya kan dulu kan masih 2020 atau 2019 itu tuh masih corona. Nah, jadi baru usaha 15 hari disuruh tutup, jadi nggak boleh usaha. Jadi ya kayak gitulah. Dan akhirnya saya memilih ini, pengecatan ini. Apakah kakak punya cabang lain selain ini kak? Kalau cabang, kalau untuk sekarang belum punya ya, soalnya ini masih usaha rumahan dan masih merintis juga kalau usaha ini. Satu lagi kak, apa tips untuk menjadi seorang pengusaha sukses seperti kakak nih kak? Kalau diomong sukses, ya belum sukses ya, namanya ini masih berguyur, namanya masih membuka usaha ini kan, saya masih merintis. Kalau dia dibilang sukses itu belum ya, tapi kalau tipsnya itu kalau mau usaha jangan takut gagal, itu yang pertama. Takut gagal. Kalau yang kedua ya, kita harus apapun yang kita kerjakan itu harus tulus. Yang kedua, jangan sampai kita mengecewakan orang lain, dan jangan sampai kita usaha itu terburu-buru. Kalau terburu-buru hasilnya kita sendiri tidak akan puas, apalagi pelanggan kita. Setelah tips, adakah kak motivasi untuk kaum milenial agar bisa membuka usaha seperti kakak dan bersemangat seperti kakak ini kak? Motivasinya? Kalau saya sendiri motivasinya ya, kalau mau bekerja, jadilah bosnya. Sekecil apapun usaha itu, kita harus menjadi bosnya. Kalau kita terus-terusan ingin bekerja sama orang lain atau usaha untuk orang lain, bukan memperkaya diri kita sendiri, tapi memperkaya orang lain. Nah, itu jadi motivasinya, kalau bisa sekecil apapun usaha itu, kitalah bosnya. Masya Allah. Inilah sedikit bincang-bincang saya kepada saudara Imam Septianto tentang usaha pengecetan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Ya.